Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini saya akan reaction atau merespon satu video dari seorang gadis cantik rupanya nih, dari TikToknya, yang merespon masalah Pancasila. Baiknya kita langsung dengarkan saja, kita reaction ya. Kalau memang Pancasila itu unggul dan bisa jadi jawaban bagi problem bangsa-bangsa, dia nggak perlu dilindungi. Nah, dia katakan bahwa kalau memang Pancasila itu unggul dan menjadi jalan keluar bagi problem masalah bangsa-bangsa, maka dia tidak perlu dilindungi. Permasalahannya adalah karena memang Pancasila ini ada yang ingin menghancurkannya atau menggantinya dengan khilafah, seperti mungkin gadis ini yang merupakan salah satu daripada orang-orang di kelompok itu, yaitu yang ingin mengganti Pancasila dengan khilafah gitu. Maka ia harus dilindungi. Masa ada orang yang ingin menghancurkan atau meruntuhkan Pancasila, kita tidak dilindungi? Ya tentu saja kita harus melindungi Pancasila sebagai ideologi negara kita, ideologi bangsa kita, seperti itu. Kalau tidak ada orang-orang seperti si Neng ini yang ingin mengganggu Pancasila, ya untuk apa dilindungi? Karena yang tidak ada yang mengancam. Karena ada yang mengancam, ya tentu harus dilindungi. Jangankan Pancasila, Islam pun ketika ada yang mengganggu, ya kita harus lindungi Islam agar jangan sampai diganggu oleh orang lain gitu kan. Kita lanjutkan lagi ya. Justru sebaliknya, orang-orang pasti akan sukarela ikut Pancasila, dan buktikan aja kalau Pancasila itu memang unggul, minimal dalam mengatasi wabah corona lah. Faktanya, imbas wabah yang gagal ditangani dengan Pancasila itu, RI kini turun jadi negara menengah ke bawah, setara dengan Timor Leste dan Samoa. Yang mengatakan bahwa Pancasila gagal menangani masalah corona ini. Jadi kegagalan, atau anggaplah ya kalau memang kegagalan Indonesia dalam mengendalikan corona ini, dia menyalahkan Pancasila gitu. Ini kan sama saja seperti orang yang ketika ada orang Islam yang misalnya menjadi koruptor, dia menyalahkan agamanya gitu. Ada orang Islam menjadi koruptor, dia menyalahkan itu kan gara-gara Islam, gara-gara Al-Quran. Kan tidak fair ya. Kalau ada orang Islam mencuri, yang disalahkan Islamnya, bukan personal orang yang melakukannya. Ini kan sama saja seperti itu. Ketika Indonesia gagal menangani masalah pandemi ini, atau tidak bisa menangani pandemi ini, bukan masalah Pancasilanya, tetapi karena memang bisa jadi karena masyarakatnya tidak mendukung 100% program-program pemerintah dalam hal penanganan pandemi ini, seperti itu. Jadi tidak fair kalau ketika hal corona ini dikaitkan dengan kegagalan Pancasila. Sama saja ketika ada orang yang berbuat jahat dan orang itu orang Islam, kemudian dia menyalahkan Quran gitu sebagai ajaran yang dianutnya. Jadi epicentrum terbesar penyebaran virus mengalahkan India. Faktanya, jumlah kematian COVID di Indonesia dalam 2 hari mengalahkan total kematian COVID di RRC sepanjang pandemi. Nah, gitu. Ketika banyaknya orang yang meninggal karena corona, ia salahkan Pancasila juga. Gitu. Ini kan tidak nyambung ya. Yang disalahkan Pancasilanya. Apakah ketika saat itu di zaman Sayyidina Umar ada wabah, apakah itu kegagalan Al-Quran? Karena di masa itu kan masa kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab, dan di situ di saat wabah terjadi itu banyak para sahabat-sahabat yang di sana banyak yang meninggal karena taun itu, karena wabah itu. Apakah itu kegagalan Al-Quran, kegagalan Islam dalam menangani wabah itu? Kan tidak fair. Jadi masalah wabah, meninggal karena wabah, itu tidak ada hubungannya dengan Pancasila. Faktanya, orang-orang kecil tengah kelaparan, mengemis bantuan karena kebutuhan dasar tidak terpenuhi. Faktanya, bansos untuk kaum papa malah jadi bacakan elit-elit yang mencari makan di sekitaran Anda. Nah, ketika ada oknum-oknum yang mengkorupsi dana bantuan untuk penanganan COVID, itu juga disalahkannya Pancasilanya. Nah, masalahnya adalah apakah ketika dia mengkorupsi dana bantuan untuk COVID ini, dana yang mestinya untuk rakyat malah dikorupsi, apakah berarti korupsinya itu berarti sedang mengamalkan Pancasila? Kan tidak. Apakah ketika dia mengkorupsi itu berarti dia mengamalkan Pancasila? Kan tidak, justru itu adalah bentuk daripada dia tidak mengamalkan Pancasila.
Kalau dia mengamalkan Pancasila, mana dia akan korupsi. Apalagi itu dana bantuan untuk masalah musibah. Justru orang yang korupsi di saat musibah seperti ini, justru dia sedang tidak mengamalkan Pancasila. Bukan malah berarti korupsi itu sebagai bentuk daripada mengamalkan Pancasila. Ya, jadi ini sama sekali ucapan-ucapan yang sangat ngawur seperti itu. Ini semua terjadi saat Anda mengklaim sudah menegakkan Pancasila, kan? Nah, dia bilang ini terjadi atau semua yang disebutkan itu tentang banyak yang meninggal karena corona seperti itu, banyak oknum-oknum yang korupsi dana-dana bantuan untuk pandemi ini, itu dikatakan gara-gara mengamalkan Pancasila. Ini kan statement yang sangat ngawur dan lucu gitu. Ada orang seperti ini mengatakan bahwa orang korupsi itu dianggap sebagai orang yang sedang mengamalkan Pancasila. Maka cara berpikir orang ini sungguh aneh gitu. Apakah ketika orang itu mengkorupsi dana bansos itu berarti dia sedang mengamalkan Pancasila? Semua orang akan mengatakan tidak, karena Pancasila tidak mengajarkan untuk korupsi. Justru sebaliknya, Pancasila ini mengajarkan untuk kita amanah di dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan bagi pejabat negara. Ya. Kita tidak bisa atau kita tidak boleh mengkaitkan keburukan seseorang dengan sebuah ideologi, ya. Kecuali kalau ideologinya itu memang mengajarkan keburukan. Sekarang di mana Pancasila yang mengajarkan keburukan? Ya, seperti halnya ketika ada orang Islam berbuat jahat, ada orang Islam melakukan kriminal, maka tidak boleh kita mengatakan bahwa itu penyebabnya adalah Islam, penyebabnya adalah Al-Quran sebagai ajaran orang Islam. Ya, itu salah kaprah. Jadi kata-kata yang super ngawur menurut saya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.